you feel like a... Halo teman-teman digitalku, kumaha damang cu. Menurut Beautiful Official, Ramdan, Alsi, A-Channel, Kurnia, Fitri, dan seluruh pengabdi rebahan yang setia dengan Blast Cinema, bener nggak sih salah satu hal yang selalu dirindukan oleh orang dewasa adalah kembali menjadi anak-anak? Bener kan? Dan banyak cara yang dapat kita lakuin untuk kembali ke masa kecil, salah satunya dengan menonton film animasi. So, hari ini Mimin akan mengabulkan keinginan itu dengan merekap film animasi keren berjudul Wonder Park rilisan tahun 2019. Film ini mengisahkan seorang gadis cilik yang sangat jenius bernama June Belly. Dia ini punya imajinasi yang sangat tinggi, cuk. Terus berkat bantuan dari sang ibu, June menyulap rumah dan halamannya menjadi sebuah taman bermain mini yang kemudian diberi nama Wonderland. Penasaran bukan? So, nggak usah basa-basi lagi, makanya langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! June Belly adalah seorang gadis imajinatif yang suka sekali berimajinasi bersama ibunya, membuat sebuah taman hiburan ajaib yang diberi nama Wonderland. Kisah Wonderland yang mereka buat ini dijalankan oleh beberapa hewan. Di antaranya ada Boomer, seekor beruang biru besar yang tugasnya menyambut para pengunjung. Lalu ada Greta, si babi hutan, Gus dan Cooper berang-berang bersaudara, Steve, seekor landak yang bertugas sebagai manajer keamanan taman, serta Peanut, seekor simpanse yang merupakan pemimpin taman dan punya kemampuan untuk membuat wahana yang baru. Nothing but wondrous day since the moment... Tail slap! Thanks for coming out. Setiap harinya, Ibu dan June akan bertukar ide untuk membuat sebuah wahana baru di Wonderland. Dan jika sudah ketemu, mereka akan mengambil boneka monyet yang mereka sebut sebagai Peanut di Wonderland, memberinya spidol ajaib, lalu membisikkan nama wahana itu agar Peanut langsung menciptakan wahana yang mereka inginkan. Splendiferous. Sudah sangat jelas, Wonderland hanyalah sebuah taman hiburan imajinasi. Tapi karena kedua orang tua June sangat suportif, mereka selalu meyakinkan June bahwa Wonderland itu nyata dan hanya June lah yang bisa meyakininya. Nah, karena June sangat percaya kalau Wonderland itu nyata, ia ingin sekali membuat Wonderland-nya sendiri. Jadi di malam harinya dia langsung membuat konsep. Lalu saat pagi tiba, June memanggil teman-teman untuk membantunya membuat salah satu wahana Wonderland miliknya. Big Wonderland Real. Good morning, June Bailey. Funky. Di sini June menciptakan roller coaster impiannya setinggi 14 meter. Ketika June dan sahabatnya yaitu Banky mencoba wahana tersebut, awalnya memang berhasil. Wahananya meluncur sesuai trek yang dibuat. Tapi ketika June akan melakukan peluncuran terakhir, kereta itu malah keluar jalur menuju jalan raya hingga menciptakan kekacauan yang sangat parah. Gara-gara eksperimen yang dilakukannya ini, banyak orang yang telah dirugikan dan ayahlah yang harus membayar kerugian itu. Tentu saja ibu tidak bisa tinggal diam. Dia langsung menghampiri June di kamarnya dan mencoba memberinya pengertian. Di sana ibu berkata bahwa dirinya tidak akan pernah melarang June mengekspresikan imajinasinya, apalagi membuat Wonderland menjadi nyata. Tapi jika apa yang dilakukan June sudah merugikan orang-orang di sekitarnya, maka itu sangat disayangkan. Sadar kalau apa yang tadi dilakukannya adalah salah, June pun langsung meminta maaf. Tapi karena tekadnya untuk membuat Wonderland menjadi nyata sangatlah kuat, dia pun mengajak sang ibu untuk membuat Wonderland mereka di dalam rumah bersama-sama. Namun seiring berjalannya waktu, semua kebahagiaan di dalam rumah itu berubah menjadi mimpi buruk. Saat ibu June mengidap penyakit langka dan harus pergi dalam waktu yang tidak bisa ditentukan untuk menjalani pengobatannya. Sebelum pergi, ibu mengucapkan salam perpisahannya dan berjanji akan sembuh agar mereka bisa bertemu lagi.
Ibu juga bilang walaupun tanpa dirinya, Jun harus tetap bersinar karena Jun adalah keajaiban untuk Wonderland. Namun karena bagi Jun ibu adalah keajaiban untuknya, dia pun tidak bisa meneruskan pembuatan Wonderland itu. Jun memutuskan untuk mengasingkan diri dari Wonderland dan merubah dirinya menjadi pribadi yang lebih dewasa. Sejak saat itu, Jun tidak pernah bermain dengan teman-temannya lagi, termasuk dengan Banky. Dia memilih untuk di rumah saja mengerjakan pekerjaan rumah karena tidak tega membiarkan sang ayah mengurus rumah sendirian. Lalu suatu hari, paman dan bibinya tiba-tiba berkunjung ke rumah untuk mengajak Jun bermain. Karena mereka belum tahu keadaan Jun sekarang, bibi dan paman pun tiba-tiba memberinya sebuah mainan untuk melengkapi wahana Wonderland. Awalnya, Jun masih bisa menolak pemberian bibi dan pamannya itu secara baik-baik, sambil bilang bahwa sekarang dirinya sudah tidak memainkan Wonderland lagi. Tapi ketika bibi tiba-tiba mengambil peta biru Wonderland ciptaan sang ibu yang sudah disimpannya di dalam gudang, Jun hilang kendali dan langsung melempar peta itu ke perapian sambil bilang kalau dirinya tidak ingin melihat Wonderland lagi. Beberapa waktu kemudian, ayah mendengar bahwa sekolah mengadakan camping. Karena Jun sudah lama sekali tidak berinteraksi dengan teman-teman sekolahnya, ayah pun berusaha membujuk putri kecilnya itu. Pada rayuan pertama gagal, karena Jun pikir camping itu tidak penting, karena yang lebih penting sekarang adalah mengurus pekerjaan rumah dan memastikan kesehatan sang ayah. Tapi karena ayahnya itu membujuk Jun berkali-kali dengan berbagai alasannya, Jun pun akhirnya luluh dan setuju untuk mengikuti camping tersebut. Singkat cerita, sesampainya mereka di sekolah dan sebelum masuk ke dalam bus, Jun tidak lelah mengingatkan sang ayah untuk tidak ceroboh dalam melakukan sesuatu. Contohnya seperti sembarang meminum susu tanpa melihat tanggal expirednya sampai tingkat kematangan saat memanggang roti. Nah, setelah ayahnya mengerti, barulah Jun naik ke dalam bus dan duduk di samping sahabatnya yaitu Banky. Tapi, baru 10 menit bus itu melaju, Jun tiba-tiba menjadi paranoid setelah membaca catatan yang ditaruh oleh sang ayah di dalam tasnya. Pada bayangannya ini, sang ayah tidak mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik hingga membuat kekacauan yang sangat besar. Lalu, karena tidak bisa menghilangkan pikiran buruk itu, Jun pun memutuskan untuk pulang saja daripada semuanya terlambat. Dan karena bus masih melaju, dirinya meminta bantuan kepada Banky untuk membuat kekacauan agar bus ini bisa berhenti. Sebenarnya Banky keberatan, tapi karena Banky naksir sama Jun, dia pun mengabulkan permintaan Jun, membuat sedikit kekacauan dengan berpura-pura muntah agar bus itu berhenti mendadak. Ketika bu guru meminta para murid untuk menunggu di luar sambil menunggu bekas muntahan itu dibersihkan, Jun diam-diam memisahkan diri dari rombongan, lalu memakai rute di hutan untuk pulang ke rumah. Tapi saat Jun akan memulai perjalanan pulangnya, tiba-tiba sebuah robekan kertas melayang-layang di hadapannya. Ketika diamati, ternyata kertas itu adalah robekan dari peta biru milik sang ibu. Dan karena masih ingin menyimpan benda tersebut, Jun pun berusaha menangkapnya sampai tidak sadar bahwa dirinya kini masuk ke sebuah hutan ajaib. Setelah Jun berhasil mendapatkan robekan peta biru itu sekaligus semakin dalam masuk ke hutan, Jun akhirnya berhenti ketika melihat sebuah bangkai wahana roller coaster. Jun kira wahana itu sudah rusak, tapi saat dirinya naik, benda itu tiba-tiba berjalan dan membawa Jun ke sebuah negeri ajaib bernama Wonderland. Di sini Jun masih tidak percaya bahwa taman hiburan imajinasinya dengan sang ibu benar-benar ada di dunia nyata. Tapi ketika dirinya memasuki tempat tersebut, ada beberapa hal yang terlihat berbeda tidak seperti yang ia imajinasikan. Dari munculnya awan badai yang gelap, wahana permainan yang tampak usang dan terbengkalai, sampai munculnya Wonder Chimp yang berubah menjadi chimpanzee zombie yang mengejar Jun dan para hewan pengurus Wonderland. Karena Jun belum mengerti dengan apa yang terjadi kepada mereka, Boomer si beruang langsung menarik Jun untuk bersembunyi, sedangkan Greta dan Steve berusaha menjebak para chimpanzee zombie itu ke dalam space plane. Gus, Cooper, pump the rocket. Put 5, put 10. Oh yeah. Setelah keadaan sudah kembali aman, Jun pun mulai mendekati Boomer dan kawan-kawan untuk memperkenalkan diri.
Di sini dia bertanya apa yang sudah terjadi kepada Wonderland dan kenapa taman hiburan ini menjadi sangat kacau dan buruk. Boomer bercerita bahwa beberapa waktu yang lalu, Clockwork Swing yang tak lain adalah jantungnya Wonderland tiba-tiba mati. Hingga muncullah awan hitam mengerikan itu yang membuat Wonder Chimp berubah menjadi chimpanzee zombie. Ketika chimpanzee zombie terus berperang untuk menghancurkan Wonderland, Peanut pamit untuk memperbaiki Clockwork Swing secara manual karena spidol ajaibnya rusak. Tapi anehnya Peanut tidak kunjung kembali dan teman-teman berpikir Peanut pasti sudah dibunuh oleh chimpanzee zombie. Mendengar nama Clockwork Swing, Jun spontan mengambil robekan peta biru dan membuat Greta bertanya-tanya, kenapa Jun bisa mempunyai peta biru itu? Dengan ragu-ragu, Jun menjawab bahwa dirinya dan sang ibu adalah pencipta Wonderland yang awalnya hanya sebuah imajinasi tapi ternyata berubah menjadi nyata seperti ini. Ketika yang lain sedang dilanda keraguan tentang pengakuan Jun ini, tiba-tiba chimpanzee zombie datang lagi membuat kekacauan dengan mengendalikan salah satu robot. Karena panik, mereka pun berpencar berusaha menyelamatkan diri. Di sini Jun menggunakan wahana ikan terbang untuk kabur dari para chimpanzee zombie. Tapi saat dia sudah sampai di pintu keluar, Jun malah kembali lagi ke tempat awal dan hampir dibunuh oleh chimpanzee zombie. Untunglah Greta datang tepat waktu untuk menolong sekaligus mengalahkan zombie-zombie itu. Lalu setelahnya mengajak Jun dan yang lain menuju tempat persembunyian di mana ada Boomer yang sudah duluan sampai. Di sana Jun pun bercerita tentang dirinya yang berhasil menemukan pintu keluar. Tapi anehnya pintu keluar itu malah tidak berfungsi dan membuat dirinya kembali masuk ke Wonderland lagi. Mendengar cerita itu, Boomer pun berpikir bahwa pintu keluar akan berfungsi jika Clockwork Swing juga berfungsi. Jadi intinya Wonderland ini harus hidup kembali lagi, barulah mereka bisa keluar dari taman hiburan ini. Karena Jun telah mengaku sebagai pencipta Wonderland, Boomer meminta Jun untuk membantu mereka pergi ke Clockwork Swing sekaligus memperbaikinya. Tapi sebelum mereka pergi, Greta yang belum percaya meminta bukti kepada Jun kalau memang benar dialah pencipta Wonderland. Di sini Jun pun langsung menyebutkan kebiasaan salah satu hewan di Wonderland, contohnya Steve yang suka sekali minum teh di pagi hari. Dan Jun dengan sangat spesifik menjelaskannya hingga membuat Greta akhirnya percaya. Setelah teman-teman percaya kepada Jun, mereka pun langsung OTW ke tempat Clockwork Swing. Tapi ketika sampai dan Jun mulai melakukan pengecekan, dia tidak menemukan kerusakan apapun. Lalu saat dirinya berusaha mencari-cari lagi, tulisan Jun yang dulu ditulis oleh ibunya membuat peta itu tidak terlihat begitu jelas. Ketika Jun masih bingung apa yang harus dia lakukan, teman-teman tidak sengaja membuat kekacauan yang mengakibatkan robekan peta biru itu terbang. Di sini mereka berusaha untuk mengambilnya lagi, tapi tidak ada yang berhasil dan justru membuat mereka terjebak di Firewalk Falls dengan ratusan chimpanzee zombie di bawah mereka. Got to be kidding me! Oh, dearie me. Pada insiden ini, Jun dan yang lain pun terpisah. Dan ketika yang lain berhasil menyelamatkan diri ke tempat yang aman, Jun malah terjatuh ke jurang yang cukup dalam hingga tidak sengaja masuk ke ruang terapung yang dikenal sebagai Zero G Land. Namun tidak diduga-duga nih, di tempat itulah akhirnya Jun menemukan Peanut yang ternyata selama ini bersembunyi di ruangan penuh permen menghindari para chimpanzee zombie. Karena Wonderland sangat membutuhkan Peanut, Jun pun mengajak Peanut untuk pergi, tapi Peanut menolak. Dia berkata dirinya tidak semenakjubkan itu karena sejatinya dia hanyalah sebuah penengah. Semua ide dan inspirasi datang dari bisikan di telinganya. Walaupun Jun sudah sadar kalau suara itu adalah dirinya dan sang ibu, dia diam dan mendengarkan cerita Peanut. Cerita tentang suara bisikan yang akhir-akhir ini menghilang. Di sini Peanut juga sempat berpikir bisikan perempuan itu telah melupakannya, tapi dia percaya bisikan tersebut pasti akan datang lagi dan membantunya melawan kegelapan di Wonderland. Mendengar cerita itu, Jun pun merasa bersalah dengan semua yang sudah terjadi sekarang. Tapi ketika dia berniat untuk meminta maaf, tiba-tiba sekumpulan chimpanzee zombie datang mengepung mereka lalu membawa pergi Peanut sebagai tawanan. Melihat hal itu, Jun bergegas menemui teman-teman untuk memberitahukan semuanya. Selain itu, dia juga meminta maaf karena sebenarnya yang menciptakan kegelapan di Wonderland adalah dirinya sendiri.
Namun karena Jun yakin masih ada harapan untuk memperbaiki semua ini, dia kembali meminta tolong kepada teman-teman untuk menyeberangi jurang, lalu menyusul Peanut dan menyerahkan spidol ajaib itu kepadanya. Namun sayangnya, teman-teman sudah terlanjur kesal dengan pengakuan Jun. Mereka tidak mau mempercayai Jun lagi dan memilih untuk pergi dari sana. Dalam kesendiriannya ini, Jun pun sempat bingung dan hanya bisa menangis. Tapi ketika tiba-tiba robekan peta biru itu datang lagi kepadanya, Jun pun ingat tentang ucapan sang ibu bahwa keajaiban dari Wonderland itu adalah dirinya sendiri. Dalam sekejap, keberanian dan imajinasinya pun datang kembali. Lalu setelah itu, Jun mengaktifkan robot untuk membantunya memperbaiki wahana roller coaster yang sudah rusak, karena rencananya wahana itu akan dia gunakan untuk melewati jurang. Tidak lama kemudian, Greta dan kawan-kawannya pun datang. Jun lalu menghampiri mereka dan kembali mengucapkan kata maaf. Di sini Jun juga menjelaskan bagaimana kegelapan itu muncul dan berjanji akan memperbaiki karena sekarang keberanian dan imajinasinya sudah kembali datang. Setelah teman-teman memaafkan kesalahan Jun, mereka pun bersiap untuk menaiki roller coaster melewati jurang. Di sini Boomer naik duluan dan yang lain akan menyusul karena keretanya cuma ada satu. Tapi karena di waktu yang sama ada seekor burung gagak mengganggu Boomer, Boomer pun tidak sengaja membuat kereta itu melaju ke arah yang salah. Tidak ingin Boomer celaka dan jatuh, Jun dan teman-teman berusaha untuk menyelamatkannya. Mereka menggunakan tali untuk menahan tubuh Boomer. Tapi ketika tali sudah ditancapkan ke tubuh patung Boomer, karena laju kereta itu sangat kencang, tali itu malah menarik mereka melewati jurang dan berakhir tersangkut di sebuah pohon. Oh, man. Well, at least we got dinner. No. This is beginning to feel like a... Beruntungnya tidak ada yang terluka pada kejadian ini, jadi Jun dan kawan-kawan bisa memulai misi penyelamatan mereka. Ketika diperhatikan, ternyata para cimen zombie itu membawa Peanut ke badai gelap bersama dengan reruntuhan wahana Wonderland. Situasi ini pun benar-benar membuat Jun ketakutan. Tapi mengingat dia membawa spidol ajaib milik Peanut, Jun langsung mendapatkan ide, di mana dirinya akan menyelinap masuk ke awan gelap itu, lalu memberikan spidol ajaibnya kepada Peanut sambil membisikkan sesuatu agar spidolnya bisa berfungsi lagi. I'm the wonder in Wonderland. Singkatnya, setelah berhasil masuk, Jun langsung mencari Peanut dan menyuruhnya untuk menggunakan spidol itu lagi. Awalnya Peanut menolak karena tanpa bisikan dari perempuan itu yang tak lain adalah ibunya Jun, Peanut tidak akan bisa melakukan apa-apa. Namun karena Jun sudah mendapatkan imajinasinya lagi, dia langsung meyakinkan Peanut, lalu membisikkan idenya langsung di mana Peanut harus membuat seluncuran raksasa yang terbuat dari sedotan. That's the least I can do. Setelah berhasil keluar, Peanut dan Jun langsung menyelamatkan teman-teman dari kejaran cimen zombie. Lalu, di saat mereka sedang meluncur di dalam seluncuran itu, Jun langsung sadar bahwa untuk mengaktifkan Clockwork Swing adalah dengan membuat namanya sendiri menggunakan seluncuran, yang nantinya seluncuran tersebut akan memutar setiap rodanya sehingga Clockwork Swing bisa menyala. Tidak pakai basa-basi, Peanut pun langsung membuat nama Jun sama persis seperti yang ada di peta biru. Teman-teman yang lain juga ikut bekerja dengan menyingkirkan para cimen zombie yang berusaha menghentikan Peanut. Sampai akhirnya Clockwork Swing berhasil diperbaiki dan Wonderland kembali seperti semula. Karena keadaan sudah kembali normal, Jun pun mulai berpamitan dengan yang lain. Dia juga meyakinkan mereka bahwa dirinya tidak akan pernah meninggalkan mereka seperti dulu lagi dan akan terus membisikkan ide-ide imajinatif untuk Wonderland. Singkat cerita, Jun akhirnya sampai di rumah. Dia langsung memeluk sang ayah dan meminta maaf karena pergi terlalu lama. Tapi anehnya ayah malah bingung karena dirinya baru sampai 30 menit yang lalu setelah mengantarkan Jun ke sekolah. Di sini Jun pun sadar kalau dunia nyata dan negeri ajaib itu beda. Alhasil dia tidak meneruskan ceritanya dan memilih mengeluarkan mainannya dulu dan mengajak sang ayah untuk merakit kembali mainan tersebut. Sejak hari itu, pribadi Jun yang dulu pun kembali lagi dan membuat ayah sangat senang melihatnya.
Lalu suatu hari di saat Jun dan Bengki sibuk membangun kembali Wonderland, seseorang menekan bel pintu dan ketika dibuka ternyata yang datang adalah ibu. Dengan rasa rindu yang tidak bisa diungkapkan lagi, Jun pun langsung memeluk sang ibu. Dia senang karena ibu kini sudah sembuh dan bisa membantunya kembali mendirikan negeri ajaib Wonderland di halaman belakang rumah mereka. Dan film pun selesai.